Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda Ibu semua? Baik. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dapat belajar dengan semangat hari ini. Ingat, belajar IPA itu seperti gravitasi. Sekali kamu jatuh cinta maka kamu selamanya nggak akan bisa lepas, alias nggak bisa ke lain hati dan nggak bisa move on. Oke, semangat untuk belajar IPA hari ini? Semangat! Ada dibuka selalu ruang muridnya, Nak? Ada. Kita hari ini akan belajar tentang sel. Oke ya, kita masuk ke materi sel. Nah, Bu Intan akan buka sebelumnya, Bu Intan ada sedikit mungkin lagu yang sedikit menggugah kalian. Kalau tahu judul lagunya, ada hadiahnya, ya. Sel fungsinya terdiri dari inti dan sitoplasma. Sitoplasma punya banyak organela, retikulum, endoplasma, badan Golgi, ribosom, dan mitokondria. Mitokondria untuk respirasi, RE tempat mengangkatnya ribosom, ribosom untuk sintesa protein, badan Golgi untuk alat ekspresi. Ada yang tahu lagu apa? Struktur dan fungsi sel. Iya, maksudnya Ibu Intan mengambil dari lagu apa kira-kira? Hafalna Unana. Mau belajar lagunya? Tapi sebelum kita bisa lagunya, maka kita akan pahami dulu materi kita pada hari ini, yaitu struktur dan fungsi sel. Oke anak-anak, semangat ya? Semangat! Semangat belajarnya? Semangat! Semangat mau tahu lagunya? Semangat! Oke, nanti kita kepoin lagunya. Nah, anak semua, kita akan mulai ya. Nah, oke. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mendeskripsikan sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Kemudian kita akan menjelaskan fungsi bagian-bagian dari sel. Itu tadi lagu Bu Intan. Tapi tidak hanya dengan lagu, tentunya kita juga harus mengenali dan mampu mendeskripsikan alias menggambarkan fungsi sel itu sendiri. Ya, baik kita. Saya. Nah, struktur sel, ya, dan fungsi sel. Nah, tahu OSIS? Tahu. Struktur OSIS. Di dalam struktur OSIS itu ada apa aja? Ayo. OSIS. Ada OSIS, oke. Lagi ada apa OSIS? Bendara. Jadi bisa dibilang struktur itu apa? Isi ya, organisasi ya. Organisasi kehidupan. Jadi bukan masyarakat yang punya organisasi. Ternyata kehidupan juga punya organisasi. Kamu di kelas punya apa aja? Ketua kelas, wakil. Bukan tanya, apakah fungsi mereka satu dengan lainnya sama? Tidak. Jadi kita sepakat sebagai unit terkecil daripada makhluk hidup, udah. Sel itu memiliki struktur organisasi sendiri yang disebut dengan organisasi kehidupan. Kebayang nih, nanti di sana tuh ada ketuanya yang fungsinya ini, betul? Nah, di keluarga saja ada itu, nak? Ada strukturnya sendiri dan masing-masing berfungsi. Jelas ya? Coba Sipa kalau seandainya di rumah strukturnya ada apa aja, nak? Anggotanya? Kepala keluarga siapa? Ayah. Kira-kira ayah fungsinya apa? Ia menafkahi, bagus, memimpin keluarga. Ah, coba kira-kira Ajis, apa nih fungsi ayah? Ya fungsi ibu. Ayo udah. Dana, fungsi ibu kira-kira apa, nak? Untuk memasak di rumah, di rumah, menjaga anak.
Iya, kan selalu pernah dengar madrasah ula. Apa tuh nak? Ibu adalah pendidikan pertama di keluarga. Nah, makanya pesan penting pada hari ini kita harus seperti Rasulullah bersabda, hormatilah ibumu, dan ibumu. Jadi udah jelas ya, setiap bukan saja masyarakat tetapi sel tubuh kita juga memiliki struktur dan fungsi. Mari kita simak. Oke. Simaklah video pembelajaran berikut ini dengan seksama untuk melihat materi struktur dan fungsi sel ya. Nah, video dapat diakses sampai pada menit 21. Jika sudah selesai, maka kamu dapat lanjut untuk mengakses latihan untuk mengukur pemahaman dengan jenis latihan sel lepas dan melengkapi bagian yang kosong. Nah, berarti kita ini sekarang kita akan menunggu melihat video, tayangan video. Sistem organisasi kehidupan. Pernahkah kamu penasaran apa yang ada di dalam tubuhmu? Di SD, kamu sudah belajar tentang sistem peredaran darah yang terdiri dari beberapa organ. Salah satunya jantung. Jika diperbesar, organ jantung terdiri dari berbagai macam jaringan. Salah satunya jaringan otot lentung. Jika diperbesar lagi, jaringan otot tersusun atas sel-sel yang bentuknya sama. Nah, kesimpulannya di dalam tubuh kita ada suatu sistem organisasi kehidupan yang dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, paham ya? Jadi punya struktur tersendiri. Kita ingat dimana pertama adalah sel. Sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk jaringan. Kemudian bentuk organ. Kemudian sistem organ dan organisme. Ibu Intan, coba maju sebentar. Maju, kakak. Misalkan dia sel, berarti sel anak perempuan satu. Sel itu kan satu, sendiri ya. Udah. Maju Sekila. Kalau sudah lebih dari satu, itu sudah namanya jaringan. Jaringan itu adalah dua atau beberapa buah sel yang sama bentuk dan fungsinya. Kenapa Bu Intan bilang mereka ini jaringan? Coba Ajis kembali. Kalau Bu Intan tambah mereka ini analoginya, boleh nggak mereka si Ajis ini kan satu sel, boleh nggak Ajis ini di Bu Intan bilang sekarang mereka bertiga jaringan? Ya, keren. 3. Kenapa? Karena jaringan itu apa tadi nak? Sel yang berkumpul yang sama bentuk dan fungsinya. Oke. Boleh nggak Ajis seperti sini? Kenapa? Tidak sama fungsi. Berbeda. Dalam hal ini kita langsung saja kepada gender alias jenis kelamin. Betul. Berarti dia harus sel tersendiri. Betul. Kalau dia mau bikin jaringan, siapa yang harus maju? Ayo coba, siapa yang berani maju untuk lihat jadi jaringan? Cepat. Iya, Pak keren dia ya. Nah, boleh ini jaringan? Boleh. Coba abang yang belakang maju. Nah, boleh ini jaringan? Mereka bertiga ini lagi. Palas maju. Boleh ini jaringan? Di sini? Boleh. Berarti intinya lebih dari satu itu namanya jaringan yang sama bentuk dan fungsinya. Udah paham saya? Paham? Nah, kira-kira kalau di kelas kita berarti
ototnya sama semua nih? Betul ya? Ya. Ini apa? Ada sel otot lurik. Nih nanti kita udah belajar peredaran darah, di jantung ada otot lurik yang sifatnya kuat, memompa ya, dan juga memiliki inti-inti sel yang letaknya di tepi. Ya. Ujung-ujungnya nak, apa tadi yang disampaikan? Sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem pencernaan makanan, sistem reproduksi, sistem apa lagi? Sistem ekskresi pengeluaran, bergabung jadilah kita ini satu organisme. Paham ya? Berarti sel, kemudian apa? Jaringan, organ, sistem organ, organisme. Keren, totalnya udah semua. Sel terbagi menjadi 3 bagian utama. Pertama, membran sel yang berfungsi sebagai pelindung isi sel dan mengatur pertukaran zat yang masuk dan keluar dari sel. Kedua, inti sel atau nukleus yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas sel. Contoh sel hewan ini memiliki membran inti sehingga disebut dengan sel eukariotik. Kalau sel bakteri yang tidak memiliki membran inti disebut dengan sel prokariotik. Bagian sel yang ketiga disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di antara inti dan membran sel. Cairan sitoplasma mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul organik. Di dalam sitoplasma juga ada berbagai organel sel. Yang paling dekat dengan inti adalah retikulum endoplasma atau RE. RE dibagi menjadi dua, RE kasar karena permukaannya ditempeli oleh ribosom dan RE halus yang tidak ditempeli ribosom. RE kasar bersama dengan ribosom berfungsi dalam pembuatan protein, sedangkan RE halus berfungsi dalam pembentukan lemak. Selanjutnya ada badan Golgi untuk sekresi sel dan mitokondria untuk pembentukan energi. Sel pada Oke. Coba bayangkan, Bu Intan punya semangkuk bakso. Semua pernah makan bakso? Pernah, ya? Pernah. Bakso itu kemudian dibungkus di plastik biasa ya, taruh pulang. Nah, tadi sel dikatakan dibagi menjadi 3 komponen utama ya. Apa-apa aja? Membrannya, apanya lagi? Inti selnya alias nukleus, dan satu lagi sitoplasma alias cairan selnya. Kalau Bu Intan tadi bayangkan, Bu Intan beli bakso nih, ada kuah, ada semua. Ayo kita analogi, ya. Kira-kira sampul plastiknya itu apanya? Sampul plastiknya apa? Membran sel. Iya kan kulit, betul. Kuah baksonya apa? Sitoplasma, tempat badan-badan sel berenang di dalamnya, betul? Ya, yaminya itu bisa ada di retikulum endoplasma kasar. Mie kuning ya, kalau mie kecil bisa jadi retikulum endoplasma halus. Bakso jadi apa kira-kira? Cuman bedanya apa? Kita harus spesifik. Pesan baksonya hanya satu aja bang, baru mirip dengan. Mau nggak pesan baksonya satu aja? Nah ini cuma analogi. Jadi kalian kebayang kalau makan bakso udah ingat, pegang plastiknya berarti apa tuh? Membran sel. Isi kuahnya berarti apa? Sitoplasma. Mie, daun sop segala macam itulah badan-badan sel yang terdiri dari nanti kita akan lebih detail ya. Nah, setelah video pembelajaran ini nanti kita akan menggunakan LKPD dan kalian akan mengidentifikasi. Kalau Bu Intan nyanyi tadi apa? Sel dan fungsinya terdiri dari inti dan sitoplasma. Sitoplasma punya banyak organela. Organela itu badan ya. Retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, dan mitokondria. Ya, kan tadi udah dijelaskan. Ya, ini enaknya kita belajar pakai PID. Tidak kurang ngerti tinggal mundur saja kak. Nah, kariotik. Bagian sel yang ketiga disebut dengan sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan di antara inti dan membran sel. Oke, nanti kita akan identifikasi. Kira-kira siapa yang bisa maju? Jangan takut salah ya. Kira-kira yang mana inti sel? Ayo coba. Ayo. Siapa yang bisa maju? Ayo, nukleus.
Plus untuk Siva semua. Ayo, kita di situ dulu. Siapa yang kira-kira katanya tadi retikulum endoplasma ada yang kasar ada yang halus katanya. Ya, kira-kira yang mana? Siapa maju? Ayo cepat. Ayo jangan takut, maju, Gabriel. Ya, ini baru anak Intan ya. Anak berani, jangan pernah takut salah. Kita tidak akan pernah maju kalau kita nggak mencoba. Silakan. Oke. Oke, retikulum endoplasma kasar dan RE halus. Oke. Selanjutnya, siapa yang tahu itu badan Golgi, aparatus Golgi? Kata kuncinya mirip hotdog. Ayo siapa maju? Maju. Maju. Yang mirip sama hotdog. Ayo silakan. Ya, maju. Mana mirip hotdog, Bang? Iya, itu adalah mitokondria maksud kita. Sorry ya Dana ya. Ya, ini adalah mitokondria. Oke, ya nak ya. Nah, nanti di LKPD kalian akan semakin terbantu. Jadi kita udah dapat 3. Apa saja tadi? Reus, tunjuk Siva sambil duduk. Ya, reus ya. Retikulum endoplasma kasar, tunjuk Gabriel. Oke, endoplasma halus dan Dana tunjukkan yang mitokondria. Tepuk tangan dulu. Ya, silakan duduk ya. Nah, kita lanjut. Dan sel, cairan sitoplasma mengandung nutrien, ion-ion, garam, dan molekul untuk pembentukan energi. Sel pada hewan dan tumbuhan ternyata ada bedanya loh. Oke, kita masuk ke next ya. Nah, ya, perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pertanyaan Bu Intan. Kalau pernah makan daun ubi? Pernah. Maaf nih ya. Kita kalau bicara biologi itu bicara sains meneliti tubuh kita sendiri, ya. Pernah nggak kalian makan pepaya banyak? Waktu BAD keluarnya tuh bentuknya seperti pasti ada seperti pepaya. Pernah nggak? Pernah. Yakin? Yakin. Nah, sekarang Bu Intan tanya, kalian makan ayam, makan daging, pernah nggak keluarnya bentuknya ayam dan daging? Secara bermain logika, berarti mana yang lebih berat dicerna? Ya, pepaya. Pepaya itu tumbuhan apa hewan? Pepaya atau ayam atau daging? Mana yang lebih berat dicerna? Oke, Bu Intan ganti topik ya. Ya, Bu Intan punya mesin giling. Udah, Bu Intan ambil daun jambu, Bu Intan giling, kan halus ya. Ya, tapi pas kali Bu Intan ambil karena pakai gilingan halus ya kan. Ya, gilingan di perut kita apa? Usus. Pertama kali apa? Pertama gigi, kemudian masuk ke lambung, dicerna oleh berbagai enzim. Ada apa aja di situ? Macam-macam. Kita udah belajar ya. Tripsin amilase lipase. Ya, ada PHR, pepsin HCl renin. Kemudian baru masuk ke usus halus. Ternyata waktu BAB masih keluar pepaya juga. Jadi logikanya siapa yang lebih berat pencernaan pepaya dengan ayam? Itu jawabannya. Ini kebetulan udah nampak pula nak ya. Jadi kamu lihat mana yang lebih nampak kaku, lebih nampak keras. Dari ini dengan ini. Iya, itu bukti jawaban mengapa ya makan daun ubi, pepaya, sayur banyak-banyak kadang keluarnya masih itu karena memang dia memiliki lebih sulit dicerna karena tumbuhan memiliki dinding sel berupa kaku. Nah, kalau dia ini cuma punya membran sel saja. Ya. Nah, ini bedanya. Udah. Jadi kalau ada 2 gambar, pastikan yang punya apa namanya ini? Tadi kita bilang dinding sel itu adalah sel tumbuhan, dan yang tidak memiliki dinding sel hanya membran sel dan bentuknya kadang-kadang gini. Nanti
Kira-kira apa yang tidak ada di sel hewan? Ya. Yang kedua, segede gaban kata kuncinya. Di tumbuhan segede gaban ya. Di sel hewan ada. Ayo bandingkan, yang mana yang bukan yang segede gaban tapi ada di tumbuhan yang biru. Oke, maju satu orang tunjuk yang biru. Nanti kita dengar penjelasannya. Yang mana nak? Nah. Hai warna biru, siapakah kamu? Hei, siapa dia? Kita lihat ya. Siapa yang kira-kira udah tahu ya? Udah baca? Ayo. Ah, ini bukti kalian memang harus malam harus belajar. Silakan dulu kakak. Organel yang hanya ada pada sel hewan adalah lisosom dan sentrosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna sel-sel yang rusak. Sentrosom berfungsi untuk proses pembelahan sel. Kalau organel yang hanya ada pada sel tumbuhan adalah plastida dan dinding sel. Plastida berfungsi untuk fotosintesis. Dinding sel berfungsi untuk memberikan dan mempertahankan bentuk sel. Oke, dan satu lagi yang ini yang besar ini namanya vakuola. Ya, vakuola itu akan sangat besar pada mana nih? Akan sangat besar pada sel hewan, sel tumbuhan dan dia tidak memiliki vakuola. Hanya ada di sel tumbuhan saja. Itu dia ya. Plastida juga ada hanya di kita punya ini enggak? Punya klorofil enggak? Manusia punya klorofil enggak? Klorofil itu apa? Iya, proses fotosintesis. Sekarang ini, jemput kamu di luar sana, bisa nggak kamu fotosintesis? Enggak. Yang bisa buat makanan hanya tumbuhan. Proses fotosintesis. Makanya dia perlu apa sayang? Kloroplas. Oke? Nah, anak-anak, setelah kita mempelajari struktur dan fungsi sel, maka tibalah kita untuk menguji pemahaman kita, ya. Kita akan menguji pemahaman kita akan nanti mencoba mencocokkan gambar, ya. Nanti cocokkan gambar dengan nama bagian pada sel. Oke, nanti kita amati gambarnya dengan teliti, beri layar ke bawah, kemudian nanti kamu kamu coba, nanti kita cek apakah benar atau tidak, ya. Oke. Nah, kita kasih waktu 5 detik untuk mengamati 1, 2, 3, 4, 5. Baik anak-anak ibu, siapa yang mau mencoba? Jangan takut, ayo. Siapa yang mau mencoba? Maju ke depan. Ya, silakan mbak, silakan. Nah, ini anak laki-laki sekarang lagi. Coba. Pertama. Oke. Kemudian. Ya, siapa lagi bang? Siapa lagi bang? Oke, sebelum kita cek, kira-kira gimana menurut kalian? Ya benar semua. Oke, tepuk tangan. Ibu yakin ya dengan kekuatan kalian, semangat belajar kalian dan juga fokus kalian ya, dan juga bantuan dari digitalisasi pembelajaran, segala materi ya akan mengantarkan kalian kepada tujuan pembelajaran kalian ya. Nah, ini sudah membuktikan bahwasanya pemahaman kalian itu adalah sudah sangat baik. Jadi selama ini kita sering berhayal, oh ini nggak perlu berhayal Pak, memang udah kelihatan di sini ya. Nah, kita rasa
setelah mengetahui strukturnya tadi, ya yang mana-mana organ sel, kita akan melengkapi dengan fungsinya. Oke, mari anak-anak ibu beberapa, siapa yang berani maju ke depan? Silakan ke depan untuk menjawab. Iya, Siva, silakan Siva. Oke, siapa yang berani nomor 2? Ayo. Ayo, siapa? Atau yang nomor berikutnya boleh. Siapa dulu? Nanti Ibu Intan akan menguatkan yang tidak terjawab. Silakan. Oke, silakan duduk Dana. Ada soal terbagi menjadi 2 jenis, kasar dan halus. Ayo cepat. Siapa yang berani? Ayo maju Faras. Gabriel, kalau enggak, cepat sedikit. Disingkat aja nak kata-katanya. Ya. Apa ya? Jawab dulu Intan. Apa? Oke, kamu boleh menulis dengan RT. Oke, silakan duduk. Oh, nanti mungkin kalau dicek nggak mau dia ya. Gabriel balik kembali, tulis retikulum endoplasma. Silakan tulis. Nanti takutnya waktu dicek ya. Spasi. Menghasilkan energi, siapa tadi? Ayo sayang, siapa yang ada? Silakan kakak. Kenapa harus takut, emang keren ya? Oke. Satu lagi, berfungsi menyimpan air dan zat sisa. Apa coba? Ya silakan. Ya. Ketik dulu sayang di sini nak. Oke. Jadi semua orang pernah salah ya. Jadi tinggal yang keren itu adalah anak yang berani mencoba. Oke. Sekarang kita akan cek. Anak-anak, jadi rangkuman pembelajaran kita pada hari ini dapat berupa peta konsep di mana kita telah mempelajari bahwasannya sel itu merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, ya, yang terdiri dari 3 komponen besar, ya. Apa saja nak? Membran, sel itu kalau keduanya punya baik tumbuhan maupun hewan. Kemudian ada nukleus dan ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan yang sangat penting. Kenapa? Karena di dalam sitoplasma inilah yang memberikan menjaga turgor alias supaya sel itu tidak lisis alias terpecah. Kita lihat ya, ada organel sel. Pertama apa baca nak? Retikulum endoplasma yang terbagi menjadi 2. Apa saja nak? Kasar dan halus. Kemudian ada Badan Golgi. Kemudian ada mitokondria. Kemudian ada lisosom dan sitosom. Dan kelas 3 yang hanya ada di lingkungan. Dan kita kembali akan nanti menguatkan pembelajaran kita. Tadi kita mengakses kembali melalui rumah pendidikan, tepatnya pakai apa? Ruang publik interaktif. Ya, pembelajaran interaktif. Jangan lupa lihatlah sumber-sumber belajar lainnya sehingga wawasan kita akan semakin baik, makin luas dan makin baik. Oke, Ibu Intan rasa cukup sekian. Semoga Allah memberikan kejernihan berpikir dan semangat kepada anak-anak semua untuk terus belajar